Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Evio Share. Jadi tadi yang pertama, apa yang kamu sukain. Kemudian titik temunya adalah dengan apa yang menjadi keahlianmu. Oke. Dan itu tentu saja itu namanya passion. Kak Steny senang ngomong, Kak Steny ahli berbicara, itu menjadi passionnya Mas Steny. Tentunya senang untuk mengerjakannya. Kemudian apa keahlianmu? Kemudian apa yang dunia butuh? Apa yang apa yang kamu sukai dan apa yang dunia butuh? Itu menjadi tujuan. Misalnya tadi senang berbagi dan kebetulan Kakak Steny, Kakak Steny senang berbagi, kemudian Kakak Steny juga bekerja di Pita Kuning. Dibutuhkan oleh teman-teman Pita Kuning, adik-adik pasien dari Pita Kuning. Itu yang dunia butuhkan. Itu menjadi tujuan. Kemudian apa keahlianmu, kemudian beririsan dengan apa yang menghasilkan uang. Itu menjadi pekerjaan. Kak Steny jago berbicara. Kemudian dari berbicara itu, Kakak Steny bisa menghasilkan uang. Tentunya itu jadi pekerjaan. Kemudian apa yang dunia butuhkan dan apa yang apa yang bisa menghasilkan uang tadi, itu menjadi yang namanya vocation. Vocation ini kurang lebih kayak pekerjaan, tapi sebetulnya vocation ini adalah sesuatu yang mungkin kamu nggak pernah belajar, kamu nggak pernah kuliah, tapi kebetulan lagi dicari sama orang. Misalnya, soft skill gitu ya kurang lebih. Misalnya gini, saya misalnya kuliah public relations. Saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, kemudian ternyata yang lagi dicari itu HRD. Ya udah, saya ditawarin tuh di situ karena saya dinilai memiliki kemampuan itu, tapi kemudian saya di training lagi untuk menjadi HRD. Itu vocation. Excellent. Jadi dari empat empat nilai ini, coba kamu temukan. Kalau bisa dicatat aja, dicatat. Itu yang saya lakukan. Saya coba catat apa yang saya sukain, saya catat semuanya. Membaca, berenang, apapun itu yang kamu sukain, coba catat. Keahlianmu, apa yang dunia butuhkan, dan seterusnya. Itu nanti kita bisa lihat mana yang paling dominan. Kira-kira begitu. Sekali lagi tentunya tidak ada yang lebih menyenangkan daripada pekerjaan yang kita sukain. Setuju ya? Dan menghasilkan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya kan kita, Kak Steny mungkin pernah dengar juga ya. Mungkin ada orang yang sebenarnya jago banget gambar. Tapi mungkin dia merasa, aduh saya kayaknya nggak bisa hidup nih dari sini. Iya kan? Sebenarnya apapun pekerjaan kamu, kalau kamu tahu cara untuk memasarkan dirimu, memasarkan pekerjaanmu, itu everything can be done. Gitu. Asal kamu tahu 2 poin, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah sebuah kutipan yang saya rasa semua orang tuh mungkin udah denger ya. Zaman sekarang, kalau mau sukses, bisnismu harus main di dunia digital. Kak Steny pernah dengar? Sering banget. Ya, itu udah nggak usah ditanya lagi. Yang jadi masalah adalah semua orang ngomong seperti ini. Dan artinya apa? Semua orang tentunya sudah bermain di dunia digital. Kemudian berarti dunia digital ini kompetitornya sangat banyak. Sangat berat, ibaratnya gitu. Kalau kamu nggak punya sebuah keunikan atau bagaimana menjadi pembeda, ya akhirnya cuma sekedar menjadi bisnis selainnya aja. Benar kan, Kak Steny? Betul. Gimana mau bersaing kalau misalnya cuma sekedar nyemplung di dunia digital aja gitu. Karena ngikutin orang-orang, tapi harus ada sesuatu yang bisa membedakan. Nah, dari sini kemudian kita harus bisa menjawab lagi. Nah, ini bagaimana bisa bersaing? Itu yang pertanyaan yang paling besar. Bagaimana bisa bersaing? Bagaimana bisa bersaing? Karena ya seperti yang tadi saya katakan bahwa nggak usah kita ngomongin di dunia digital deh. Kita nggak usah di dunia digital aja, persaingan udah berat ya. Ya kan? Jadi tentunya untuk bisa bersaing, saya bisa katakan bahwa kamu ini harus bisa menjawab 2 hal. 2 hal ini sangat penting sekali untuk bisnismu. Kita kesampingkan dulu yang lain tanpa bermaksud bilang bahwa itu tidak penting ya. Tapi 2 hal ini kamu harus bisa jawab. Yang pertama, apa value-mu? Value. Please, untuk teman-teman saya jarang mohon Kak Steny, tapi untuk kali ini teman-teman yang berbisnis, kamu pahami dulu apa value yang mau kamu bawa. Great. Nah, ini kesempatan yang bagus. Define what value is. Seperti apa nih? Value itu bukan cuma sekedar packaging. Value itu bukan cuma sekedar harga. Value itu much bigger than that. Itu ketika kamu berbisnis, ketika kamu berjualan, please bukan berarti kamu itu menjual produkmu.
Kamu tidak menjual produk, tapi kamu menjual value. Ya, tapi pertanyaannya, ketika saya sebagai customer melihat toko lain yang ternyata produknya lebih murah, apa yang saya lakukan? Pindah kalau saya selingkuh.